Siri Wangko Tabia, salam rahayu. Kembali berjumpa dengan saya di podcast Lalang Rondor Malesung atau La Roma. Pada kali ini, pada episode ini saya akan menguraikan poso yang ke-6 yang berbunyi Sya'am Karoma-roma wo mawakba. Sya'am karoma-roma wo mawakba secara harafiah berarti jangan asal bicara dan memaki. Di Minahasa dikenal satu marga yaitu Pangalila. Pangalila secara harafiah berarti lidah bercabang. Nah, lidah bercabang ini tidak bermakna negatif ya. Tidak berarti orang yang suka menjelekkan orang, atau tidak bermakna orang yang suka berkampanye negatif. Tetapi Pangalila sebetulnya dalam pemahaman orang Minahasa adalah orang yang pandai berbicara atau orang yang fasih bertutur. Dalam tradisi orang Minahasa, Pangalila ini adalah orang yang bertugas menyampaikan leluri-leluri atau kisah-kisah di zaman lampau. Karena kita tahu manusia itu hanya mempunyai satu lidah, maka orang yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata orang pada umumnya diberikan julukan orang yang memiliki lidah yang lebih dari satu atau Pangalila. Nah, dalam pemahaman orang Minahasa ini positif. Artinya dalam tradisi lisan biasanya Pangalila ini adalah orang juga yang memiliki kemampuan merekam, mengingat banyak peristiwa, banyak kisah, banyak luri, bahkan silsilah keluarga. Dan dia adalah tokoh yang selalu diandalkan dalam pertemuan-pertemuan umum, dan dia menyampaikan nunu atau sisinau kepada orang-orang, atau menyampaikan nasihat-nasihat dalam pertemuan-pertemuan umum. Ada juga nama yang sudah menjadi marga yaitu yang lain, yaitu Rondonu, yang sebetulnya berasal dari dua kata rondor dan nu, artinya perkataan yang benar atau berkata yang lurus. Nah, orang yang memiliki marga ini diyakini dan dipercaya adalah keturunan dari Tonaas atau yang ditokohkan, yang terkenal bahwa dia adalah orang yang jujur. Dia adalah orang yang selalu menyampaikan hal-hal yang benar kepada masyarakat. Bisa dikatakan Rondornu ini adalah walian dan Tonaas yang senantiasa mengajarkan hal-hal yang lurus kepada halayak ramai, kepada masyarakat Minahasa di waktu atau di zaman yang lampau. Leluhur senantiasa mengingatkan agar orang-orang Minahasa menjaga mulutnya, menjaga perkataannya, sehingga tidak menyebabkan sakit hati bagi orang lain. Maka ada juga perkataan yang terkenal yang berbunyi numuwu ime-imekan lila. Numuwu ime-imekan lila. Bila kita berkata-kata, maka jagalah lidah. Nah, ini senantiasa diulang-ulang
oleh para leluhur agar kita itu terbebas dari masalah atau bebas dari konflik, bebas dari perseteruan. Sebab banyak kali perseteruan konflik antar dua insan, antar kelompok, bahkan antar negara itu dimulai dengan kesalahan dalam bertutur atau dalam bicara. Pembicaraan yang salah bisa dianggap sebagai penghinaan. Perkataan yang tidak lengkap dianggap sebagai bentuk dusta atau kebohongan. Apalagi perkataan yang sembarangan dan sifatnya menghina. Nah, ini bisa menyebabkan kesalahpahaman dan bisa berujung pada pertempuran dan peperangan. Nah, maka dari itu orang Minahasa juga menyelesaikan persoalan-persoalannya dengan numuwu, bicara. Maka mungkin kita pernah mendengar cerita tentang Pinabetengan. Di situ salah satu yang dianggap sebagai peristiwa atau poin penting adalah Pinawetengan Unu. Sebetulnya bukan dipahami sebagai pembagian bahasa, tetapi dimaknai sebagai setiap kaum diberikan kesempatan untuk berbagi atau bicara dalam forum atau dalam musyawarah pada waktu itu. Dan itu dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa atau persoalan-persoalan antar pakasaan, antar teranak, bahkan antar dua pribadi yang kemudian berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Leluhur mengatakan wangun nunuwu wangun sisiwon. Jadi wangun nunuwu wangun sisiwon secara harafiah juga berarti bagus perkataan, bagus perbuatan. Jadi antara perkataan dan perbuatan atau tindakan itu ada korelasinya, ada keterhubungannya. Orang bisa menilai perbuatan kita biasanya juga dimulai dari menilai apa yang kita katakan. Kalau kita gemar memperkatakan yang tidak baik, orang bisa menyimpulkan bahwa tindakan atau perbuatan kita juga kemungkinan besar buruk. Nah, kita bisa disalahpahami dari kata-kata kita yang tidak baik. Maka sesuai dengan topik kita, poin kita pada saat ini, diingatkan untuk tidak sembarang bicara. Syam karoma-roma womawakba. Jadi tidak sembarang bicara dan tidak sembarang memperkatakan sesuatu. Kenapa seperti itu? Nah, karena biasanya apa yang keluar dari mulut biasanya itu secara spontan dan belum melalui proses pemikiran dan ditimbang secara mendalam. Nah, leluhur selalu mengingatkan supaya kita harus menjadi tou ngaasan, orang yang bijaksana, orang yang menggunakan otak dengan baik. Sehingga apa yang lahir, apa yang keluar dari mulut betul-betul adalah nu rondor atau rondor nu. Sehingga apa yang keluar dari mulut adalah hal yang baik dan positif dan membangun. Orang-orang tua pada zaman dulu itu tidak seperti hari ini yang suka bicara atau suka menunjukkan kepintaran dalam bercakap-cakap. Karena kalau
tidak berpengalaman dan berpengetahuan itu dibatasi dia dalam pembicaraan-pembicaraan dalam kalangan yang lebih luas. Yang diutamakan adalah mereka yang berpengalaman, berpengetahuan, dan orang yang bijaksana. Maka leluhur juga selalu memberikan pesan dengan satu kalimat yang berbunyi, ipa tutua pele-peleng, ipa tutua niwaya-waya. Artinya mereka yang tua, tapi bukan tua secara usia, tetapi mereka yang matang, bijaksana, merekalah yang diutamakan. Mereka yang bijaksana, berpengetahuan, dan memiliki banyak pengalaman, memiliki banyak ilmu, merekalah yang diutamakan. Itulah makna dari ipa tutua pele-peleng, ipa tutua niwaya-waya. Sehingga benarlah apa yang dinasihatkan oleh para leluhur. Kalau kita bicara, kita harus jaga lidah kita. Kalau kita berkata-kata, berkata-katalah yang benar. Jadi tidak kemudian ditertawakan oleh orang lain, tidak kemudian menjadi bahan guyonan atau bahan lelucon. Karena bisa saja ketika sembarang kita bicara, justru orang akan mendapati kita itu ternyata tidak berpengetahuan, ternyata logika berpikir kita salah, ternyata kesimpulan yang kita ambil adalah keliru karena tidak melalui proses berpikir yang matang. Sehingga kembali lagi ke topik kita, sya'am karoma-roma woma wa'ba. Jangan sembarang berbicara, apalagi mengucapkan kata-kata yang bersifat makian atau menghina orang lain. Semoga bagian ini menjadi terang benderang, bisa dipahami oleh kita semua, dan tentu ini bisa jadi sesuatu yang kita pegang, sehingga apa yang perlu kita jalankan itu kita lakukan, dan apa yang perlu kita hindari kita tidak melakukannya. Jadi yang paling penting sebetulnya dari pesan ini adalah berpikirlah sebelum berkata-kata. Jadilah bijaksana sebelum bertutur. Agar kita dihormati, kemudian kita bisa dipercaya perkataan dan ucapan kita. Sehingga kita menjadi pangalila, orang yang bisa menjadi juru bicara dalam menyampaikan kebenaran. Atau kita bisa menjadi rondonu, orang yang dipercaya untuk menyampaikan kebenaran kepada sesama, kepada masyarakat kita. Minimal kepada keluarga kita sendiri. Apabila ada yang salah dalam perkataan saya, apabila ada yang salah dalam pembicaraan kita pada sore hari ini, mohon dimaklumi. Boleh juga dikritik, boleh juga diberikan respons yang positif dan membangun. Terima kasih Pakatuan Wopakalowiren. Salam Rahayu, Siri Wangko Tabea.